Saya bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian harian teks persuasi bersama Anton Data. Soal nomor 1. Perhatikan paragraf berikut. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar diri seseorang, seperti rasa tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut karena akan semakin mengganggu kesehatan. Dalam teks persuasi, kutipan tersebut termasuk bagian A. Pernyataan tesis, B. Rekomendasi, C. Argumentasi, D. Judul. Soal nomor 2. Perhatikan paragraf berikut. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar diri seseorang, seperti rasa tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut karena akan semakin mengganggu kesehatan. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional. B. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik seseorang. C. Kecemasan pada sesuatu yang belum terjadi menjadi faktor utama penyebab stres. D. Stres disebabkan oleh karena perasaan yang tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu di luar diri. Soal nomor 3. Perhatikan paragraf berikut. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar diri seseorang, seperti rasa tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut karena akan semakin mengganggu kesehatan. Yang termasuk kata kerja penjelas dalam kutipan teks tersebut adalah A. Diliputi, B. Disebabkan, C. Merupakan, D. Menyebabkan. Soal nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi stres. Salah satu cara tersebut adalah membaca. Membaca dapat mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Hal ini disebabkan kegiatan membaca membuat seseorang fokus pada sesuatu yang dibacanya. Secara tidak langsung, pembaca akan terhanyut dalam gagasan atau imajinasi penulis dan melupakan sejenak beban yang membuatnya stres. Isi paragraf sub adalah A. Stres dapat membuat pembaca tidak fokus. B. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membaca. C. Membaca dapat mengatasi stres yang dialami seseorang. D. Gagasan dan imajinasi penulis dapat membuat pembaca menjadi stres. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengandung kata-kata ajakan. 2. Bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. 3. Memiliki data-data yang digunakan untuk memperkuat argumen. 4. Berisi ungkapan perasaan penulis yang didasari oleh daya khayal atau imajinasi. Di antara pernyataan tersebut yang bukan merupakan ciri teks persuasi ditandai bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Saat menggunakan jalan raya, sebaiknya kita disiplin untuk menjalankan aturan yang menunjang
keselamatan dan kenyamanan diri, serta pengguna jalan lain. Kesabaran juga dibutuhkan oleh pengguna jalan raya. Gunakan jalan raya sesuai dengan fungsinya. Patuhilah setiap rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan kecepatan yang terlalu tinggi, terutama saat jalan ramai. Mari kita saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta suasana aman dan nyaman di perjalanan. Dalam teks persuasi, kutipan paragraf tersebut biasanya merupakan bagian A. Pernyataan tesis, B. Argumentasi, C. Rekomendasi, D. Judul. Soal nomor 7. Kalimat 1. Saat menggunakan jalan raya, sebaiknya kita disiplin untuk menjalankan aturan yang menunjang keselamatan dan kenyamanan diri, serta pengguna jalan lain. Kalimat nomor 2. Kesabaran juga dibutuhkan oleh pengguna jalan raya. Kalimat 3. Gunakan jalan raya sesuai dengan fungsinya. Kalimat 4. Patuhilah setiap rambu lalu lintas. Kalimat 5. Jangan berkendara dengan kecepatan yang terlalu tinggi, terutama saat jalan ramai. Kalimat 6. Mari kita saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta suasana aman dan nyaman di perjalanan. Kalimat perintah dalam kutipan paragraf tersebut ditandai dengan bernomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 5 dan 6, D. 1 dan 6. Soal nomor 8, perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Saat menggunakan jalan raya, sebaiknya kita disiplin untuk menjalankan aturan yang menunjang keselamatan dan kenyamanan diri, serta pengguna jalan lain. Kalimat 2. Kesabaran juga dibutuhkan oleh pengguna jalan raya. Kalimat 3. Gunakan jalan raya sesuai dengan fungsinya. Kalimat 4. Patuhilah setiap rambu lalu lintas. Kalimat 5. Jangan berkendara dengan kecepatan yang terlalu tinggi, terutama saat jalan ramai. Kalimat 6. Mari kita saling menghormati sesama pengguna jalan raya agar tercipta suasana aman dan nyaman di perjalanan. Kalimat saran dalam kutipan paragraf tersebut ditandai dengan bernomor A1, B3, C4, D6. Soal nomor 9. Kalimat 1. Saat menggunakan jalan raya, sebaiknya kita disiplin untuk menjalankan aturan yang menunjang keselamatan dan kenyamanan diri, serta pengguna jalan lain. Kalimat 2. Kesabaran juga dibutuhkan oleh pengguna jalan raya. Kalimat 3. Gunakan jalan raya sesuai dengan fungsinya. Kalimat 4. Patuhilah setiap rambu lalu lintas. Kalimat 5. Jangan berkendara dengan kecepatan yang terlalu tinggi, terutama saat jalan ramai. Kalimat 6. Mari kita saling menghormati sesama pengguna jalan raya agar tercipta suasana aman dan nyaman di perjalanan. Kalimat ajakan dalam kutipan paragraf tersebut ditandai dengan bernomor A3, B4, C5, D6. Soal nomor 10. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Untuk itulah mari kita menjaga lingkungan kita masing-masing agar lingkungan kita terhindar dari banjir. Kalimat 2. Jangan kita buang sampah di sembarang tempat, apalagi di saluran pembuangan air. Kalimat 3. Biarkan saluran-saluran air yang ada tetap terbuka supaya mudah dibersihkan setiap saat bila terdapat tumpukan sampah. Kalimat 4, dengan demikian, niscaya kita akan terhindar dari bahaya banjir. Soal nomor 11, perhatikan paragraf berikut. Kalimat pertama, jujur merupakan sifat terpuji. Kalimat 2, jujur adalah berkata terus terang, tanpa menambah atau mengurangi perkataan tersebut. Kalimat 3, selaku umat beragama, kita harus selalu berkata jujur kepada siapapun.
Kalimat 4, baik kepada orang tua, saudara, guru, maupun teman. Kalimat 5, kejujuran setiap orang tidak bisa dinilai jika tidak ada bukti yang jelas. Kalimat 6, meskipun seseorang mengaku dirinya jujur, belum dapat dipastikan jika tidak ada buktinya. Kalimat 7, dalam pergaulan, sikap jujur antar sesama teman sangat dibutuhkan. Kalimat 8, menjalin pertemanan harus dilandasi kejujuran agar tidak terjadi percekcokan di kemudian hari. Dalam kutipan tersebut, kata kerja penjelas terdapat pada kalimat bernomor A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 5 dan 6, D 7 dan 8. Soal nomor 12. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Kejujuran menjadi tiang penjaga hubungan pertemanan. Kalimat 2. Dengan bersikap jujur, pertemanan akan menjadi awet dan harmonis. Kalimat 3. Jagalah pertemanan dengan selalu bersikap jujur. Kalimat 4. Peliharalah sikap jujur pada dirimu dan teman-temanmu agar hubungan pertemanan tetap terjaga hingga usiamu tidak muda lagi. Kata penghubung yang menyatakan tujuan terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 13. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Pendidikan dapat kita raih dengan belajar giat di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Kalimat 2. Jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan kerja yang tidak sungguh-sungguh. Kalimat 3. Akibatnya, kita hanya akan menjadi beban orang lain. Kalimat 4. Oleh karena itu, marilah belajar dengan giat agar kita dapat mencapai cita-cita dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dalam kutipan tersebut, kata tugas yang menyatakan ajakan terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 14. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Jadi, anak sekolah harus menyadari bahwa sarapan sangat penting. Kalimat 2. Melewatkan sarapan bukan hanya berdampak pada kesehatan kamu saja, melainkan tenaga dan konsentrasi selama di sekolah. Kalimat 3. Maka dari itu, jangan telat bangun dan jangan lewatkan sarapan kamu. Kalimat 4. Sudah saatnya kamu melakukan sesuatu untuk kesehatan kamu dan sarapan menjadi langkah terbaik untuk kesehatan dan memulai hari kamu. Larangan untuk melakukan sesuatu terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 15. Perhatikan paragraf berikut. Sampah yang dibuat secara sembarangan seperti di selokan akan menyumbat aliran air. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir di beberapa wilayah karena air tidak dapat mengalir dengan lancar. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dalam kutipan teks tersebut, kata yang salah dalam penulisannya adalah A dibuang, B diselokan, C disediakan, D di beberapa. Soal nomor 16. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Perkembangan teknologi berupa internet memudahkan manusia untuk mengakses segala informasi dan terhubung dengan banyak orang di seluruh dunia. Kalimat 2. Kemudahan tersebut sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi pengguna media sosial. Kalimat 3. Dengan media sosial, seseorang dapat berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain yang berada di seluruh belahan dunia tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kalimat 4, itulah keunggulan dan keuntungan
memanfaatkan media sosial. Gagasan utama dalam kutipan teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 17, perhatikan paragraf berikut. Sopan santun sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Sopan santun diwujudkan dalam bentuk penampilan, tindakan, dan bertutur. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sangat memperhatikan sopan santun, serta mengajarkan pada anak dan cucu mereka agar selalu sopan dan santun terhadap sesama. Kata perimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A1 menjadi dan 2 berlaku. B1 menjadi dan 2 lakukan. C1 jadikan dan 2 melakukan. D1 menjadikan dan 2 melakukan. Soal nomor 18. Perhatikan paragraf berikut. Jadi, saudara-saudara sekalian, beribadahlah secara benar. Jauhilah perbuatan yang dilarang Tuhan. Berusahalah untuk tidak melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan dan orang lain, karena jika dilakukan, kita sendiri yang akan merugi dan akan mendapat balasan dari Tuhan. Bukankah melakukan ibadah itu sebenarnya untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Marilah kita merenungkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. B. Marilah kita menjauhi perbuatan yang dilarang dan tidak terpuji. C. Marilah kita saling membantu, menyayangi, dan menghormati. D. Marilah kita rajin beribadah agar masa depan cerah. Soal nomor 19. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 1. Sumber energi yang digunakan terus-menerus akan terancam habis. Kalimat 2. Minyak bumi yang ditambang dan dieksploitasi dikhawatirkan akan habis sehingga generasi masa mendatang tidak dapat menikmatinya dengan baik. 3. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, kita hendaknya melakukan penghematan energi. 4. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi adalah menggunakan lampu LED yang hemat energi. Kalimat yang tidak padu atau tidak mendukung kalimat utama teks tersebut adalah kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 20. Perhatikan judul berikut. 1. Kedisiplinan di sekolah. 2. Kejujuran dalam berteman. 3. Ayo hidup sehat. 4. Proses terbentuknya batu bara. Di antara judul tersebut yang tidak cocok dijadikan judul teks persuasi ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Nah, anak-anak, demikian tadi 20 butir soal-soal untuk latihan penilaian harian. Selamat belajar.